Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi Bu Fetri maupun para pendengar semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang akan mempresentasikan tentang studi kelayakan proyek usaha Fruitifast dan scale up skala industri. Kelompok kami terdiri dari Nadira Rehatunada NPM 63, Jihan Permata NPM 90, Christopher Ferrell NPM 91, Hana Nurlayalia Hasya NPM 104, Namira Askia NPM 105, dan Kiva Bayu NPM 110. Next. Pertama-tama, sebagaimana kita tahu, pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusinya sangat besar bagi peningkatan pendapatan untuk kelompok masyarakat di Indonesia. Kali ini, kami akan membahas studi kelayakan usaha yang merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkannya secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya pada rencana peluncuran produk baru. Fruitifast yang sebelumnya dikenal sebagai Mango Days, dikenal karena berfokus untuk produksi fruit strip yang hanya pada olahan mangga. Tetapi akhirnya ia terus berkembang hingga berbagai varian rasanya serta seperti dari pisang, pepaya, dan nanas. Berdiri dari tahun 2018, kini produknya terjual di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Alamat dan juga sosial medianya dapat terlihat pada layar presentasi. Next. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum dari bisnis Fruitifast sendiri. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis itu ditujukan untuk menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, serta menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, dan menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Nah, untuk aspek hukum sendiri diproyeksikan dalam kondisi saat ini maupun aspek hukum untuk kondisi scale up nanti. Untuk saat ini, usaha Fruitifast telah mendapatkan sertifikat produksi pangan Indonesia Industri Rumah Tangga atau SPP PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dengan PIRT nomor 514321101083924. Usaha ini telah memiliki surat izin produksi dengan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pihak RT terkait dan tetangga lingkungan area produksi. Untuk kondisi scale up, Fruitifast membutuhkan izin edar BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar. Selain itu, harus mengeluarkan izin domisili, izin mendirikan bangunan dan status hukum tanah pada lingkungan yang baru untuk skala industri. Diperlukan juga tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dan juga surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Pemilik usaha, yaitu Kang Rijaldi, juga harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Certificate of Analysis atau COA untuk keperluan ekspor. Untuk aspek dan pasar dan pemasaran, dibagi menjadi kondisi saat ini juga dan juga kondisi scale up. Saat ini, Fruitifast memiliki target pasar yang berdomisili di Jawa Barat dan juga di Indonesia. Pemasaran dilakukan baik secara online maupun secara offline. Secara online, pemasaran dilakukan pada media sosial yaitu Instagram dan juga e-commerce terkait, sedangkan secara offline dilakukan dengan bekerja sama, baik dengan reseller serta mengikuti bazar dan juga acara terkait. Untuk distribusi produk usaha, Fruitifast bekerja sama dengan beberapa usaha lain, pesanan produk dari toko-toko organik di Indonesia, serta dilakukan juga promosi berupa potongan harga pada hari-hari besar terkait. Untuk perencana scale up, target pasar itu juga bisa di scale up menjadi skala internasional untuk melakukan kegiatan ekspor. Pemasaran secara online dapat dilakukan melalui media sosial yang lebih potensial, salah satunya adalah TikTok, dan dapat dilakukan endorsement pada influencer terkait. Untuk pemasaran secara offline juga dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama reseller dan mengikuti bazar acara, menambah di beberapa daerah serta memperluas distribusi serta pengembangan desain kemasan terkait dengan perayaan hari tertentu. Next. Selanjutnya ditinjau juga dari aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kesiapan permodalan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis dan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan. Suatu bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek keuangan jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis tersebut tersedia dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang logis. Nah, untuk aspek keuangan sendiri dilakukan analisis dengan instrumen keuangan berupa payback period, ARR, NPV, IRR, dan profitability index, baik dalam skala saat ini maupun kondisi scale up nanti. Berdasarkan analisis kelayakan usaha, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen keuangan memenuhi standar sehingga bisnis Fruitifast layak untuk dijalankan baik pada kondisi saat ini maupun pada kondisi scale up nanti. Next.
Nah, untuk aspek teknis atau operasi juga dapat ditinjau salah satunya melalui status lokasi. Lokasi sendiri merupakan tempat usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa maupun tempat konsumen datang untuk berbelanja. Untuk kondisi saat ini, Fruitifest terletak di perumahan Grand Cipacing, Jalan GKPN nomor 42, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi ini dinilai cukup strategis karena letaknya cukup dekat dengan pusat keramaian, jalan raya, dan pasar, sehingga memudahkan Fruitifest untuk mendistribusikan produknya. Rumah produksi Fruitifest sendiri memiliki akses yang cukup baik karena letak lokasi rumah produksinya tidak terletak di samping jalan raya sehingga minim dari kendaraan yang membuat suasana bising, serta akses distribusi yang memiliki jangkauan yang lebih baik untuk menjangkau tempat pendistribusian produk seperti JNE, Cepat, JNT, dan lainnya hanya sekitar membutuhkan jarak sebanyak 1 km. Next. Lalu selanjutnya ada penentuan lokasi usaha. Nah, ada pun beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan sebuah lokasi usaha adalah seperti keberadaan bahan baku, ketersediaan utilitas, sumber energi listrik, bahan bakar, faktor iklim, kestabilan tanah, dan berbagai faktor ekonomi dan sosial lainnya. Nah, hal ini juga menjadi latar belakang mengapa pabrik Fruitifest ini melakukan penentuan lokasi ulang karena dianggap membutuhkan lokasi yang lebih strategis daripada lokasi sebelumnya yang masih berada di sekitar pemukiman warga. Selain itu, listrik juga belum memadai untuk alat-alat produksi yang lebih besar, sehingga dipilih lokasi di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang untuk mendapatkan lokasi yang lebih strategis. Lalu selanjutnya, ada tata letak dan layout yang merupakan landasan utama pada dunia industri yang akan menentukan efisiensi dan menjaga kesuksesan kerja suatu industri. Nah, dengan adanya layout ini akan diperoleh berbagai keuntungan, yaitu dapat meningkatkan output produksi, meningkatkan pendayagunaan mesin, tenaga kerja, fasilitas produksi, serta mengurangi waktu tunggu dan proses pemindahan bahan. Nah, pada proses produksi pembuatan fruit strip ini memerlukan tata letak yang sesuai dan menempatkan alat dan mesin yang digunakan agar terdapat jarak di antara mesin satu dengan mesin lainnya untuk menghindari kesulitan selama proses produksi dan memberikan ruang bagi pekerja untuk dapat leluasa melakukan pekerjaannya. Nah, pada UKM Fruitifest ini telah dilakukan pengaturan tata letak dengan metode analisis Activity Relationship Chart atau ARC yang merupakan metode dengan menunjukkan derajat hubungan keterkaitan suatu stasiun kerja yang dinyatakan dengan penilaian menggunakan huruf dan angka sebagai simbolnya. Adapun perhitungan ARC dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu ada tabel derajat kedekatan yang disimbolkan dengan huruf A untuk yang mutlak penting berdekatan, E untuk sangat penting berdekatan, I untuk penting berdampingan, O untuk yang dimana saja tidak masalah, lalu untuk U yang tidak penting dan tidak perlu ada kedekatan geografis, serta yang X untuk departemen atau ruangan yang tidak diinginkan untuk berdekatan. Di sini juga telah ada diagram activity relationship chart-nya. Lalu selanjutnya, tipe tata letak yang digunakan ini, di sini udah ada diagram hubungan ruangan pabrik yang diproyeksikan menggunakan huruf-huruf. Untuk huruf U untuk simbol A, lalu kuning E, lalu biru I, untuk U adalah putih, untuk hijau adalah huruf O, dan huruf X disimbolkan oleh warna merah yang untuk departemen yang tidak boleh berdekatan. Lalu selanjutnya, ada tipe tata letak yang digunakan di sini adalah group layout, di mana pengaturan tata letak fasilitas produksi ke dalam departemen tertentu atau kelompok mesin bagi pembuatan produk yang memerlukan proses operasi yang sama. Nah, tipe layout ini merupakan tipe gabungan dari tipe produk layout dan proses layout, sehingga keuntungan yang hampir serupa dengan keduanya, serta mendukung penggunaan alat yang umum serta dimiliki aliran material yang lebih pendek daripada proses layout. Nah, seperti yang telah di sini juga ada ruangan-ruangan yang menunjang untuk pabrik besar dan krusial, seperti office, kantor pegawai, ruang produksi, toilet, tempat ibadah, dan lainnya. Lalu selanjutnya, ada teknologi dan peralatan yang digunakan seperti chiller, blender, oven dehydrator, dari mulai genset hingga mobil pick-up. Dan yang selanjutnya ada bahan baku yang didapatkan dari supplier yang dipercaya untuk memastikan kualitas yang baik untuk menghasilkan produk yang baik juga. Selanjutnya, diagram proses. Pada produk Fruitifest yang memiliki berat bersih 15 gram yang memiliki masa simpan selama 9 bulan. Alur produksi untuk scale up tidak berjauh berbeda dengan kondisi sebelumnya karena dirasa sudah cukup efektif. Proses alur produksi ini terdiri dari penghalusan dengan blender, pengeringan pertama, pemotongan dan pengeringan kedua, serta penentuan expired date dan akhirnya pengemasan. Selanjutnya ada diagram material yang tiap simbolnya memiliki
artinya tersendiri. Contohnya yaitu segitiga, artinya telah terjadi kegiatan penyimpanan bahan baku yang cukup lama, dan untuk lingkaran mengartikan kegiatan pengoperasian benda terjadi hingga adanya perubahan fisik. Pada diagram ketiga yaitu diagram flowchart. Bagan alir flowchart ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan juga untuk dokumentasi, serta banyak digunakan pada teknik industri. Dan ia juga berguna sebagai analisis sistem untuk menggambarkan bagaimana proses dalam suatu prosedur itu terjadi. Next. Kemudian pada neraca massa terdapat perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi scale up karena terjadi perubahan jumlah produksi. Perubahan jumlah produksi ini terdapat pada pisang dan nasi pepaya dari 4 kg menjadi 280 kg dan dari 2,259 kg menjadi 158,13 kg untuk pure mangga, dengan loss pada pengeringan pertama sebesar 0,6% dan pada pengeringan kedua terjadi loss sebanyak 0,4%. Kemudian pada neraca energi terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah scale up karena panas yang dibutuhkan selama proses penambahan jumlah produksi setelah scale up. Next. Kemudian ada utilitas. Pada utilitas kebutuhan air dibutuhkan sebanyak 168 liter untuk pencucian buah dan alat, 266 liter untuk sanitasi mesin dan alat. Kemudian ada air sanitasi ruangan dengan kurang lebih sebanyak 400 ml per meter kuadrat untuk air pelnya menjadi totalnya itu sebanyak 145,37 liter per hari. Kemudian air untuk keperluan karyawan sebanyak 705 liter sehingga total kebutuhan air sebanyak 1.356,37 liter per hari. Kemudian ada kebutuhan listrik dan lampu. Pada kebutuhan lampu dapat dihitung dengan lumen. Lumen merupakan foot candle dikali luas dalam satuan feet kuadrat, di mana foot candle merupakan banyaknya cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya yang jatuh di suatu benda yang berjarak 1 kaki atau 1 foot dari sumber cahaya. Jumlah lumen yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung kebutuhan ruangan tersebut. Pada pabrik ini dibutuhkan sebanyak 116.910,08 lumen. Dengan rincian untuk lampu LED 6 watt dibutuhkan sebanyak 0,24 kWh, untuk lampu LED 30 watt dibutuhkan sebanyak 6,48 kWh, pada lampu LED 13 watt dibutuhkan sebanyak 4,706 kWh, sehingga didapatkan total kebutuhan listrik per harinya sebesar 11,426 kWh per hari, dan untuk per bulannya sebanyak 342,78 kWh per bulan. Untuk alat dan mesin dibutuhkan total listrik per harinya sebesar 106,83 kWh per hari, dan kebutuhan listrik untuk mesin atau alat per bulannya sebanyak 3.204,9 kWh per bulan. Next. Selanjutnya untuk utilitas akan dilakukan perhitungan terhadap listrik penggunaan AC dan exhaust fan. AC yang digunakan adalah sebesar setengah PK. Pada pabrik ini akan terdapat 5 AC dan 5 exhaust fan dengan durasi pemakaian 8 jam. Untuk daya total AC sendiri adalah 12,8 dan daya total exhaust fan sendiri adalah 2,324. Untuk total kebutuhan listrik AC dan exhaust fan per hari diperoleh 15,13, dan untuk total kebutuhan listrik AC dan exhaust fan per bulan diperoleh 453,9 kWh per bulan. Kemudian untuk listrik alat kantor dapat berupa komputer, printer, dan mesin fotokopi. Untuk total kebutuhan listrik alat kantor per hari adalah 43,4 kWh per hari, dan untuk total kebutuhannya per bulan diperoleh 1.302 kWh per bulan. Setelah dijumlahkan, untuk total kebutuhan listrik seluruhnya per hari adalah 176,79 kWh per hari, dan untuk per bulannya sebanyak 5.303,58 kWh per bulan. Untuk generator, pabrik akan menggunakan generator dengan power factor 80%, sehingga didapatkan untuk kebutuhan listrik satu hari sebanyak 176,79 kWh dengan kapasitas generator sebanyak 220,99 kWh.
Untuk itu akan didapatkan tenaga generator sebanyak 754.062,1 BTU per jam atau British Thermal Unit per jam. Akan diketahui nilai kalor solarnya sebanyak 19.650 BTU per LB. Sehingga juga didapatkan kebutuhan bahan bakar solar sebanyak 38,37 LB per jam. Densitas solar yaitu sebanyak 53,66 LB per feet kubik yang kemudian akan dikonversi menjadi liter dan didapatkan 28,32 liter. Untuk volume solar yang dibutuhkan adalah sebanyak 20,39 liter per jam. Diasumsikan selama 1 bulan terjadi pemadaman listrik sebanyak 1 kali selama 8 jam, sehingga diketahui volume solar yang dibutuhkan dalam 1 tahun sebesar 1957,44 liter. Untuk aspek manajemen dan organisasi, pada kondisi saat ini terdapat CEO yaitu M. Nurijali, lalu co-founder dan CMO itu Subhan Farhan. Untuk finance dan administration supervision itu ada Salma Wafia. Untuk production supervision itu ada Fikri Barkah, dan ada production staff-nya itu Dewi Andriani, dan marketing supervision-nya itu Alicia Chandra. Adapun visi misi dari Fruitifast yaitu untuk visi menjadikan perusahaan inovatif pada produk olahan hasil pertanian Indonesia dengan jangkauan pasar global serta mampu menciptakan tren hidup sehat dan mengangkat popularitas komoditas pertanian lokal pada tahun 2025. Sedangkan untuk misinya, 1. Menjadikan petani mangga menjadi key partner dalam membangun perusahaan. 2. Menguatkan sistem research and development di bidang produksi dan pemasaran. 3. Berkomitmen menggunakan buah komoditas lokal yang sehat dan berkualitas. 4. Membawa campaign pola hidup sehat dalam branding knowledge. 5. Menggunakan sistem produksi berbasis environment friendly dan less waste. Untuk scale up-nya, tatanan organisasinya untuk CEO sama ada M. Nurijali, lalu ada co-founder dan CMO-nya Subhan Farhan. Untuk office PIC ada Salma Wafia, dan ada staff-nya yaitu administration staff, finance staff, HRD staff, dan planning staff. Lalu ada production supervision, ada Fikri Barkah, lalu ada staff-nya yaitu manufacturing staff, warehouse staff, research and development staff, dan QC and QA staff. Lalu ada marketing supervision, ada Alicia Chandra, dan untuk staffnya ada advertising staff dan public relations staff. Lalu untuk keselamatan dan kesehatan kerja, program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu hal yang penting karena di dalamnya menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan hidup agar terwujudnya nuansa kerja yang aman, sehat, dan selamat. Nah, penerapan program K3 sebaiknya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 serta OSAS 18001/2007 Occupational Health and Safety Management System. Untuk kondisi saat ini, kondisi tempat produksi Fruitifast saat ini tidak bisa dibilang nyaman karena tempat produksi masih di rumah, sehingga tempat yang digunakan sebagai tempat produksi juga tidak begitu luas. Dengan adanya beberapa tahap dalam menciptakan produk tersebut dari bahan baku menjadi produk olahan, tempat yang sempit dapat menghambat pergerakan dan mengancam keselamatan pekerja. Nah, untuk rencana scale up-nya, yang pertama adalah perbesaran luas pabrik yang mencukupi untuk 30 orang karyawan melakukan aktivitas. Lalu ada pelatihan dan seminar mengenai sistem manajemen keselamatan yang diselenggarakan oleh direktur perusahaan guna meminimalisir potensi bahaya lingkungan pekerja di dalam pabrik. Lalu ada analisis untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 pada pabrik Fruitifast yang didasarkan pada Job Hazard Analysis atau JHA, di mana JHA digunakan untuk menentukan hazard dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta pengendalian yang dilakukan pada pabrik makanan. Lalu pada aspek ekonomi sosial, untuk saat ini dampak yang dihasilkan yaitu terbukanya lahan pekerjaan serta menggunakan bahan baku hasil petani daerah untuk buah pisang, nanas, dan pepaya, dan kooperasi lokal untuk buah mangga. Untuk rencana scale up-nya, karena semakin terbukanya lahan pekerja serta peluang usaha bagi masyarakat setempat, fasilitas daerah dapat diperbarui sehingga dapat digunakan dengan lebih baik serta meningkatkan pendapatan nasional negara.
Untuk aspek AMDAL, limbah yang dihasilkan itu berupa kulit buah serta hasil pencucian alat dan buah. Untuk saat ini, Fruitifast belum menerapkan pengelolaan limbah yang lebih spesifik. Sehingga untuk rencana scale up-nya, untuk limbah padat dapat diolah menjadi pupuk kompos cair atau padat. Lalu untuk limbah cairnya dilakukan proses pengolahan limbah cair seperti biofilter anaerobik, aerasi, sedimentasi, dan filtrasi. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2001 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana pabrik yang dibangun di atas lahan kurang dari 15 hektar cukup dilengkapi unit pengolahan limbah dan pengolahan lingkungan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan, limbah padat itu kan berupa kulit buah, bisa dijadikan bubur, dan air lindingnya dijadikan pupuk organik cair. Cara pembuatannya yaitu pembuatan larutan aktivator dari campuran air, gula pasir, E4, dan didiamkan selama 24 jam. Lalu kulit buah dipotong kecil-kecil, lalu kulit dan larutan aktivatornya dicampur dan difermentasi selama 7 hari, lalu setelah 2 minggu pupuk dapat dipakai dan dijual. Lalu untuk limbah cair berupa air bekas pembersihan buah dan peralatan dapat digunakan kembali dengan metode filtrasi penjernihan air. Alat yang digunakan yaitu drum penyaring dan bak penampung air. Bahan pengisi dari bak penyaringnya itu secara berurutan ada batu bata, kerikil arang kelapa, batu zeolit, ijuk, pasir, dan ijuk. Baik, pada akhir kata, demi keberhasilan suatu bisnis dan usaha, perlu dilakukan beberapa studi kelayakan serta perencanaan yang strategis dengan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan tersebut. Aspek tersebut diantaranya adalah aspek hukum, pemasaran, teknis dan operasi, manajemen organisasi, aspek sosial dan ekonomi, serta AMDAL dan penanganan limbah. Makalah ini telah menganalisis studi kelayakan mengenai UMKM Fruitifast hingga didapatkan berbagai kesimpulan mengenai kondisi saat ini dan juga scale up bagi pabrik Fruitifast sesuai dengan yang tertera pada layar presentasi. Dikarenakan keterbatasan waktu, saya akhiri presentasi dari kelompok 3B hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.